Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kimia. Di sini kami akan mendiskusikan hasil presentasi materi tentang polimer yang beranggotakan Adli, Agus, Adit, Sahrul, Budi, Salman, Nazir. Langsung saja ke materi yang pertama. Definisi polimer. Polimer adalah material makromolekul berbentuk rantai atau jaringan panjang yang tersusun dari ratusan hingga jutaan unit molekul kecil berulang yang disebut monomer. Monomer tersebut tersusun secara berulang membentuk rantai panjang atau jaringan 3 dimensi. Secara sederhana, monomer plus monomer sama dengan polimer. B. Struktur polimer. Struktur berdasarkan bentuk rantai. 1. Polimer linear. Rantai panjang tunggal fleksibel biasanya termoplastik, misal polietilena, PE, PVC. 2. Polimer bercabang. Rantai utama dengan cabang-cabang samping memengaruhi kerapatan dan crisping. 3. Polimer terikat silang. Rantai polimer silang saling terhubung satu sama lain, umumnya elastomor. Dibalikan di euy. C. Jenis monomer. Monomer adalah molekul dasar penyusun polimer. Dikelompokkan menjadi monomer alami, asam amino, monosakarida, nukleotida, asam laknat, dan sintetis, etilen, vinil, klorida, strirena, tetrafluoroethylena. Berdasarkan jenis ikatan kimia, A. Monomer terjenuh berikatan rangkap, memiliki ikatan rangkap 2 atau 3. C sama dengan C atau C sama dengan C. Umumnya mengalami polimerisasi adisi, tidak menghasilkan zat samping. Contoh, etana C2H4 menjadi polietilena. Terus propena C3H6 menjadi polipropilena. Vinil klorida menjadi PVC. B. Monomer gugus fungsi, memiliki gugus reaktif. Memiliki 2 gugus fungsi reaktif, misalnya OH, COOH, NH2. Terus mengalami polimerisasi kondensasi. Terus menghasilkan zat samping seperti air, CH2O. Contoh, etil glikol ditambah asam terefatalat menjadi polyester. Terus asam adipat ditambah hexamelitelandemina menjadi nilon. Terus asam amino. 2. Berdasarkan jumlah jenis monomer. A. Monomer sejenis digunakan untuk membentuk homopolimer. B. Monomer berbeda digunakan untuk membentuk copopolimer. Homopolimer adalah polimer yang tersusun dari satu jenis monomer saja. Ciri-ciri: 1. Berulangnya sama semua. 2. Struktur lebih sederhana. 3. Sifatnya relatif seragam. Contoh, polietena dari monomer etana. Yang kedua, polipropilena menjadi dari monomer propena. PVC menjadi dari monomer vinil klorida. Copolymer adalah polimer yang tersusun dari 2 atau lebih jenis monomer berbeda bentuk, umum A, B, atau variasi lainnya. Jenis-jenis copolymer.
1. Kopolimer bergantian alternating. Monomer tersusun selang-seling teratur AB. 2. Kopopolimer acak atau random. Susunan monomer tidak teratur. 3. Kopopolimer blok atau blok tersusun dari blok-blok monomer sejenis. A, B. Kopopolimer cangkok rantai utama satu jenis monomer, cabangnya jenis lain. Selanjutnya, reaksi polimerisasi. Pengertian, reaksi polimerisasi adalah reaksi kimia yang menggabungkan banyak molekul kecil atau monomer menjadi molekul besar yang disebut polimer. 1. Polimerisasi adisi. CH2 sama dengan CH2 strip CH2 min CH2. Pengertian, polimerisasi adisi adalah reaksi penggabungan monomer tanpa menghasilkan zat samping, biasanya terjadi pada monomer yang memiliki ikatan rangkap C sama dengan C. Contoh monomer, etana CH2 sama dengan CH2, reaksi sederhananya NCH2 sama dengan CH2 strip CH2 strip N atau polietilena. 2. Polimerisasi kondensi. Pengertian polimerisasi kondensi adalah reaksi penggabungan monomer yang menghasilkan molekul kecil sebagai produk samping seperti air atau H2O, HCl, dan metanol. Biasanya terjadi pada monomer yang memiliki dua gugus fungsi aktif seperti COH, OH, atau NH2. Perbandingan adisi dan kondensasi. Aspek adisi, kondensasi. Zat samping tidak ada cair dan lain-lain. Jenis monomer, ikatan rangkap, dua gugus fungsi. Jenis mekanisme, rantai tumbuh cepat bertahap. Contoh PE, PP, PVC atau nilon, polyester. Faktor yang mempengaruhi reaksi polimer: suhu, tekanan, jenis katalis, konsentrasi monomer, waktu reaksi. Faktor-faktor ini mempengaruhi panjang rantai nilai N, kekuatan, elastisitas, titik leleh polimer. Selanjutnya, pergolongan polimer berdasarkan sumbernya. A. Polimer alami. Polimer alami adalah polimer yang terbentuk secara alami di dalam tanpa proses industri. Ciri-cirinya: pertama, dihasilkan oleh makhluk hidup atau tumbuhan atau hewan. Kedua, umumnya terurai di biodegradable. Contoh, selulosa penyusun sel tumbuhan, protein tersusun dari asam amino, DNA pembawa informasi genetik, karet alam dari getah pohon karet. B. Polimer semi sintetis. Polimer semi sintetis adalah polimer alami yang telah dimodifikasi secara kimia. Contohnya, rayon atau dari selulosa yang diproses, selulosa asetat. C. Polimer sintesis. Polimer sintesis adalah polimer yang dibuat melalui proses industri dari bahan kimia. Ciri-cirinya: tahan lama, sulit terurai, banyak digunakan dalam industri. Contoh, polietilena atau plastik, PVC, nilon, bakelit. Selanjutnya, 2. Pergolongan polimer berdasarkan sifat terhadap panas. A. Termoplastik. Termoplastik adalah polimer yang melunak saat dipanaskan, mengeras kembali saat didinginkan, dan dapat dilelehkan dan dibentuk ulang berkali-kali. Ciri struktur biasanya terbentuk rantai linear atau bercabang, tidak berikatan silang kuat. Contoh, polietilena, polipropilena, PVC, dan PET. Kemudian termoset. Termoset adalah polimer yang mengeras saat dipanaskan, tidak dapat dilelehkan kembali. Jika dipanaskan ulang akan rusak atau terbakar. Ciri struktur: memiliki banyak ikatan silang, cross-linked. Contoh, bakelit, melamin, epoksi. C. Elastomer. Elastomer adalah polimer yang bersifat elastis, dapat diregangkan kembali ke bentuk semula setelah gaya dilepas.
Contoh karet alam. Contoh lainnya karet sintesis atau SBR. Contoh polimer yang kita ambil yaitu styrofoam. Apa itu styrofoam? Adalah nama dagang untuk bahan berbusa yang secara ilmiah disebut expanded polystyrena, yaitu polimer sintesis yang dibuat dari monomer stirena atau turunan minyak bumi. Berdasarkan sumbernya, styrofoam termasuk polimer sintesis karena dibuat melalui proses industri kimia. Monomernya stirena berasal dari pengolahan minyak bumi, tidak berbentuk secara alami. Jadi dalam pergolongan berdasarkan sumber atau polimer sintesis. 2. Berdasarkan reaksi pembentukannya, styrofoam terbentuk melalui polimerisasi adisi. A. Monomer penyusun. Monomer stirena C6HS CH sama dengan CH2 memiliki ikatan rangkap 2, C sama dengan C. Ciri monomer adisi. B. Mekanisme reaksi. Inisiasi ikatan rangkap pada stirena dibuka oleh inisiator, biasanya radikal bebas. Propagasi. Monomer stirena bergabung membentuk rantai panjang. Terminasi. Reaksi berhenti ketika radikal dinonaktifkan. Reaksi umum C6HS CH sama dengan CH2. Ciri penting, tidak menghasilkan zat samping, pertumbuhan rantai berlangsung cepat, dan termasuk polimerisasi adisi. C. Struktur kimia polistrena. Polistrena memiliki rantai utama karbon CH2 CH-. Gugus steril C6HS sebagai gugus samping. Struktur linear tidak memiliki banyak ikatan silang, akibatnya ada gugus steril, rantai sulit bergerak bebas. Kemudian polimer menjadi kaku dan rapuh. D. Mengapa bisa menjadi busa atau foam polistrena? Biasanya terbentuk padat keras. Untuk menjadi styrofoam dilakukan proses 1. Butiran polistrena dicampur gas pentana, kemudian dipanaskan dan gas mengambang. 3. Terbentuk gelembung-gelembung udara sekitar 95%, volumenya adalah udara, hanya 5% polimer padat. Akibatnya sangat ringan, isolator panas yang baik, menyerap benturan. E. Berdasarkan sifat terhadap panas, styrofoam termasuk termoplastik karena melunak saat dipanaskan, mengeras saat didinginkan, dan dapat dilelehkan ulang secara teori. Namun, pada suhu tinggi dapat meleleh dan berubah bentuk. Kemudian mudah terbakar dan bisa melepas zat kimia jika terkena panas berlebihan. F. Sifat fisik dan kimia. Sifat fisik ringan, kaku tetapi rapuh. Kemudian isolator panas atau suara dan tahan air. Sifat kimia tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik tertentu, sulit terurai secara alami. G. Dampak lingkungan. Karena termasuk polimer sintesis, sulit terurai, menyebabkan pencemaran tanah dan laut.